Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bapak Fathur Rahman. Untuk materi pada hari ini akan saya sampaikan tentang otak kiri dan otak kanan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita kerjakan mendapat ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Pengertian otak. Otak adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Otak terletak di dalam kepala. Nah, karena otak di dalam kepala, maka kalian saat naik motor harus pakai helm untuk melindungi otak kalian. Dan otak memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami. Kemudian otak juga sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak manusia yang bertugas untuk memproses semua kegiatan intelektual seperti kemampuan berpikir, penalaran, mengingat, membayangkan, hingga merencanakan masa depan. Otak besar ini terdiri dari dua belahan, yaitu kiri dan kanan. Kedua belahan tersebut tentunya mempunyai struktur yang sangat kompleks dan fungsi yang berbeda. Ada yang bilang bahwa mereka yang lebih dominan dengan otak kiri lebih pintar matematika, sedangkan mereka yang lebih dominan dengan otak kanan akan unggul dalam kreativitas. Teori mengenai perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan ini telah populer sejak tahun 1960-an dari hasil penelitian Roger Sperry. Sperry merupakan seorang neuropsikolog yang menemukan bahwa akal manusia terdiri atas dua bagian. Menurut Sperry, masing-masing bagian otak memiliki fungsi spesial tanpa harus bergantung satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang otak kiri. Otak kiri lebih unggul pada hal-hal yang berhubungan dengan logika dan rasio manusia, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat dari matematika. Jadi pernyataan yang mengatakan jika seseorang yang pandai matematika lebih dominan dengan otak kiri adalah benar. Beberapa pakar menyebut bahwa otak kiri merupakan pusat dari intelligent quotient. Orang yang dominan dengan otak kirinya lebih pandai melakukan analisa dan proses logis, tetapi kurang pandai dalam hal hubungan sosial. Oleh karena itu, orang yang lebih dominan dengan otak kiri akan mengutamakan logika dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan sesuatu dengan perhitungan yang matang. Saat kita ingin mengungkapkan sebuah fakta, otak kiri jugalah yang akan menariknya dari memori kita. Kemudian untuk otak kanan. Otak kanan berfungsi
dalam perkembangan emosional quotient, misalnya seperti sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Otak kanan juga berfungsi untuk semua jenis kegiatan kreatif seperti menari, menggambar, atau menyanyi. Otak bagian kanan bertanggung jawab atas kemampuan spasial seseorang, yaitu meliputi pengenalan wajah dan pengolahan musik. Otak kanan juga dapat melakukan beberapa fungsi matematika, tapi hanya perkiraan kasar dan perbandingan. Bagian ini jugalah yang membantu citra visual dari apa yang kita lihat. Saat seseorang berbicara, otak kanan yang akan membantu untuk menafsirkan konteks dan nada lawan bicara kita. Kemudian untuk melatih otak kanan dan otak kiri agar seimbang, bagaimana caranya? Nah, untuk melatih otak kanan dan kiri agar seimbang, kalian juga bisa mencoba dengan cara belajar berkelompok. Selain mempermudah pemahaman materi, belajar berkelompok juga dapat melatih kemampuan bersosialisasi. Nah, itu salah satu caranya. Itulah tadi perbedaan antara otak kiri dan otak kanan. Tetapi ada fakta yang lebih menarik, dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tanggal 17 Mei tahun 2019 bahwa teori otak kiri dan otak kanan itu adalah hoax. Penjelasannya bahwa otak manusia hanya didominasi oleh sebagian otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kanan identik dengan hal-hal yang bersifat kreatif dan artistik, sementara otak kiri cenderung dapat berpikir secara logis dan analitis. Faktanya belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa otak manusia hanya didominasi oleh salah satu bagian otak. Makalah yang dipublikasikan peneliti dari Universitas Utah pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal dominasi otak, karena pada dasarnya kedua sisi otak kurang lebih sama dalam jaringan saraf dan konektivitasnya. Peneliti juga menegaskan bahwa teori otak kanan dan otak kiri adalah mitos belaka. Nah, ini nanti kita mengambil pelajarannya dari teori-teori. Yang penting kita bisa memaksimalkan atau membuat otak kita bisa menjadi cemerlang. Nah, kemudian cara membuat otak cemerlang bagaimana? Nah, berikut cara membuat otak supaya cemerlang. Antara lain, 1. Selalu bersikap dan berpikir positif. Yang kedua, harus senantiasa berpikiran yang bersih. Yang ketiga, memiliki motivasi untuk berdaya saing, bekerja secara sehat dan positif. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang sehat untuk kecerdasan otak. Yang kelima, senantiasa melakukan senam atau gerakan yang bisa merangsang otak. Yang keenam, senantiasa mengatur waktu untuk tidur yang cukup agar otak beristirahat. Kemudian yang ketujuh, berdoa dan bersihkan pikiran-pikiran kotor. Nah, demikian tadi perbedaan otak kiri dan otak kanan. Semoga kita bisa memaksimalkan fungsi dari keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.